Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya. Bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan ataupun sedang bekerja. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, aku masih bisa share lagi kegiatan aku, kegiatan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Dan semoga kegiatanku kali ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang mungkin sedang bingung nih ya. Yang sedang bingung mau ngapain dulu nih, mau kerjain apa, masakkah, mau beres-bereskah, atau mau leha-leha. Biasanya ibu-ibu tuh kalau udah rumah berantakan seperti ini, bingung nih mau memulai dari mana, mau pegang yang mana dulu gitu ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau fokus dulu di ruang tamu, karena di ruang tamu itu begitu luar biasa ekstrim berantakannya ya teman-teman. Karena semalam itu biasa anak-anak pada mainan di ruang tamu sebelum tidur. Jadi di situ masih ada bantal guling, ada piring juga bahkan ya teman-teman, ada gelas juga yang belum disingkirkan. Pokoknya semuanya campur aduk jadi satu. Ya Allah, pagi-pagi itu pusing banget. Biasanya kalau mau tidur nih, biasanya mau tidur di malam harinya itu kalau pas waktu keadaan fit, badan itu enak, biasanya aku bersihin dulu. Jadi di pagi harinya waktu bangun tidur itu enak ya, ngeliatin ruang tamu bersih, rapih, wangi gitu ya teman-teman. Tapi kebetulan tadi malam itu adik Sofinya itu lagi kurang sehat, akunya juga lagi jagain banget. Nah, mas-masnya itu mainan lah di luar, jadi aku fokus di kamar gitu sama adik Sofi. Adik Sofi itu sepertinya lagi masuk angin gitu ya, perutnya itu agak kembung, terus muntah-muntah, terus tadi malam juga sekitar jam 2 itu bangun teman-teman, jadi diare gitu ya, bolak-balik ke kamar mandi, jadi lemas. Dan akhirnya nggak sempet deh aku untuk beres-beres di ruang tamunya, aku langsung ikutan tidur gitu ya. Oke teman-teman, Masya Allah tabarakallah ya teman-teman semuanya. Semoga videoku ini menginspirasi dan juga bisa memberikan atau menyalurkan energi positif buat teman-teman di rumah yang selalu stay tune di channel YouTube aku. Buat teman-teman nih yang mungkin lagi bingung, lagi pusing, lagi nggak tahu mau berbuat apa, kayak apa aja gitu ya teman-teman. Maksudnya buat teman-teman mungkin yang lagi mager-mager, siapa tahu waktu nonton video aku nih, wah aku jadi semangat lagi, aku jadi mau beres-beres lagi gitu kan ya. Biasanya nih teman-teman, aku tuh juga kalau di rumah lagi males, lagi nggak mood gitu ya, nggak mood beres-beres, nggak mood masak. Biasanya juga aku seneng atau suka nontonin channel-channel YouTube yang kegiatan seorang ibu rumah tangga seperti ini ya. Biasanya yang bersih-bersih, yang masak, yang pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, bisa menyalurkan energi positif juga buat aku gitu. Dan buat teman-teman juga, semoga nih video yang aku saksikan, kok video yang disaksikan sih gimana sih maksudnya? Maksudnya video yang aku sajikan buat teman-teman di rumah ini, semoga bisa menyalurkan energi positif buat teman-teman ya. Semoga teman-teman juga mengambil sisi positifnya, sisi baiknya, sisi pokoknya yang baik-baik aja lah yang diambil. Untuk yang jelek-jeleknya, yang negatifnya buang jauh-jauh ya teman-teman, supaya teman-teman juga hidupnya enak, tenang, santai, damai gitu ya. Oke, iki gimana sih bahasanya ya, campur aduk. Mohon maaf teman-teman, aku nih kalau di rumah sama anak-anak sukanya ngomongnya bahasa Jawa, jadi kadang-kadang terbawa gitu ya. Dubbing juga kadang-kadang terbawa nih, nadanya juga nada-nada medok gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau ada teman-teman yang kurang berkenan dengan nada dan suara aku yang masih medok banget dengan bahasa Jawa gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman, segala suku, segala semua apa ya, suku budaya yang ada di Indonesia itu kan bermacam-macam ya. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada bahasa juga macam-macam, ada Lampung, ada pokoknya Palembang, semuanya banyak banget. Dan semuanya itu tidak mengurangi kehormatanku dengan teman-teman semuanya ya, walaupun kita beda suku, walaupun kita beda agama juga, walaupun toh kita beda
keturunan gitu ya. Mungkin ada yang keturunan Belanda di sini, atau mungkin ada yang keturunan Amerika, Korea. Masya Allah ya, pasti ada kebanggaan tersendiri ya. Nah, kebetulan kalau aku ini asli orang Indonesia keturunan Jawa, teman-teman. Jadi kalau untuk masalah bicara ngomongnya kayak gini tuh masih medok banget bahasa Jawanya. Tapi aku bangga teman-teman, walaupun toh kadang-kadang ada juga ya sebagian orang ya, ih kok medok banget sih bahasanya ngomongnya gitu. Tapi aku bangga banget menjadi salah satu warga Indonesia yang mempunyai suku Jawa, atau jadi sebagian dari suku Jawa. Karena ternyata di suku Jawa itu banyak sekali budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan unik yang bisa kita terapkan sehari-hari di rumah, yang tentunya budaya yang positif gitu ya teman-teman. Banyak banget teman-teman, nggak hanya orang Jawa aja yang punya budaya, banyak sekali dari suku-suku lain, misalkan suku Lampung, Palembang, atau ya sebagainya lah, banyak banget. Dan kita juga harus saling menghormati, saling menghargai, yang pastinya kita tidak boleh saling saling mengejek lah ya, intinya tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena berbeda-beda itu ya tetap satu, seperti simbol kita, simbol Indonesia, berbeda-beda tapi tetap satu juga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Jadi kita harus tetap junjung tinggi, semua itu adalah kebaikan untuk kita semua, terutama warga negara Indonesia. Ngomong apa sih ya sampai segala negara Indonesia juga. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, karena apa namanya ya, ya benar itu tadi, di Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam budaya, dan semua macam-macam itu tidak boleh membedakan satu sama lain. Justru bahkan ya, perbedaan itu bisa menyatukan kita satu sama lain gitu ya teman-teman. Perbedaan itu harus membuat kita lebih bersatu, lebih erat, pokoknya lebih damai dengan segala sesuatunya. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya. Ini aku tadi sudah menyingkirkan semuanya nih, dari piring, bantal guling, ada gelas, bahkan juga ada bermacam-macam entah apalah tadi ya yang ada di karpet merah ini. Semuanya sudah disingkirkan. Lanjut aku mau kibas-kibas dulu, karena di sini yang pastinya itu banyak banget kotoran, dan kotorannya itu dari sisa-sisa makanan anak-anak, dari ada kertas kecil-kecil, ada tisu yang mungkin disobek-sobek. Pokoknya kalau anak-anak lagi bermain di ruang tamu itu semuanya pokoknya Masya Allah ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, setelah aku beresin semuanya nih, aku lap-lap, aku kibas-kibas dulu semuanya biar si debu dan si kotoran tidak lagi menempel di karpet merah ini gitu ya teman-teman. Lanjut aja nih, setelah diberesin dilipat aja nih si karpetnya, supaya nanti waktu mau beres-beres yang lainnya itu lebih kelihatan lega gitu ya teman-teman. Nah waktu habis beres ini semua, nanti aku lanjut mau sapu-sapu di ruang tamu. Oke teman-teman, untuk kali ini videonya aku mau fokus dulu full bersihin ruang tamu sampai nanti keluar di teras aja gitu ya. Untuk dapur, untuk carport atau terasnya itu nggak aku bersihin hari ini, karena nanti terlalu lama, kasihan adik Sofinya ya. Yang penting untuk ruang tamu itu beres bersih dulu, nanti kalau adik Sofinya, oh iya teman-teman, kebetulan nih adik Sofinya lagi tidur ya, karena semalam itu kan lagi gak enak badan yang tadi aku bilang, muntah-muntah, terus jam 2-nya itu bangun dia diare. Habis itu tadi pagi-pagi tuh bangun lapar mungkin ya, jadi minta makan. Jadi ya sudah, bangun pagi-pagi waktu nyiapin makanan buat si Mas Zaki sama kakak Zaki sama Mas Noval. Jadi waktu nyuapin kakak Zaki, si adik Sofi juga minta makan. Ya sudah, sekalian aja sarapannya bareng-bareng sama mas-masnya gitu ya. Dan alhamdulillah adik Sofinya juga mau, mungkin lapar banget karena semalam sudah dibuang lewat atas juga dibuang lewat bawah juga ya. Jadi lemas,
minta sarapan teman-teman, dan alhamdulillah adik Sofi mau. Jadi alhamdulillah udah sedikit terisi perutnya ya. Jadi setelah sarapan ngantuk lagi teman-teman. Tadi setelah anterin si kakak sama masnya sekolah, di jalan si adik Sofinya tidur, dan akhirnya sampai rumah alhamdulillah aku tidurin di kamar, dianya masih tidur. Lanjut deh aku beres-beres ruang tamu. Nah, kalau si adik Sofi tidur kalau lagi sakit seperti ini masih bisa ya ditinggal untuk beres-beres rumah. Jadi pokoknya sat-sat aja selagi adik Sofi masih tidur, jangan sampai tertinggal lah pokoknya. Yang penting di area ruang tamu ini bersih, beres, tidak lagi berantakan gitu ya teman-teman. Nanti setelah adik Sofinya bangun, dia juga bisa tiduran di ruang tamu dan ruang tamunya sudah bersih gitu ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Oke teman-teman, nah ini aku lanjut nyapu-nyapu dulu ya. Setelah nyapu nanti disapu sampai bersih, sampai di dalam, sampai di luar ya. Aku juga nyapunya sampai teras aja, karpetnya nggak aku sapu dulu. Pokoknya intinya aku mau bersihin ruang tamu sampai teras depan gitu teman-teman. Kebetulan sih untuk ruang tamu dan teras depannya itu minimalis, jadi nggak begitu menguras tenaga ya, nggak lama-lama juga, waktunya nggak perlu lama-lama, sudah beres, sudah selesai. Nah beginilah ya nasibnya, dan alhamdulillah semuanya harus disyukuri ya teman-teman. Walaupun seperti apa bentuknya, seperti apa kondisinya, alhamdulillah bersyukur banget sudah punya rumah, sudah punya gubuk yang bisa untuk ngiup. Apa sih bahasa ngiup? Berteduh ya. Sudah bisa punya tempat untuk berteduh, bisa menghindari dari hujan, panas, buat anak-anak nyaman gitu ya teman-teman. Nah, tinggal gimana kitanya di sini, akunya ngerawatnya, ngebersihin tempatnya supaya lebih nyaman lagi ditinggali anak-anak, ditinggalin kita semua keluarga kecil yang ada di sini gitu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah nih, lanjut ya. Sambil lanjut nonton videonya, buat teman-teman di rumah nih, boleh dong di absen di kolom komentarnya. Mohon maaf nih, agak belibet juga nih ngomongnya, Masya Allah tabarakallah. Padahal tadi udah sarapan belum ya? Sudah loh teman-teman, aku udah sarapan, tapi kenapa nih yang ngomongnya begini? Masya Allah ya. Buat teman-teman di rumah, boleh dong ya tulis di kolom komentarnya yuk absen-absennya dulu. Dari mana nih teman-teman? Boleh dong ya. Misalkan nih teman-teman, mungkin dari Batam, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Bekasi, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Boyolali, Surabaya. Boleh ditulis di kolom komentar supaya kita bisa saling silaturahmi, bisa saling mengenal. Yang pastinya kita bisa saling berbagi energi positif, saling support ya, saling dukung semuanya. Ya Allah teman-teman, alhamdulillah ya buat teman-teman nih, insya Allah aku juga nih, buat teman-teman yang punya channel YouTube, insya Allah nanti aku juga mampir-mampir di channel teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, buat teman-teman yang selalu stay tune di channel YouTube aku, terima kasih banyak yang sudah selalu nonton, yang sudah memberikan komentar positif ya, terima kasih. Buat teman-teman yang nonton tapi tidak like, tidak komentar juga, terima kasih banyak ya atas supportnya. Ya Allah, Masya Allah tabarakallah, tanpa kalian semuanya aku ini tidak jadi apa-apa ya teman-teman. Maksudnya tanpa dukungan teman-teman, tanpa supportnya teman-teman, mungkin aku juga lelah ya bikin video. Tapi alhamdulillah teman-teman selalu support, teman-teman selalu dukung, jadi aku tambah semakin semangat buat edit video, buat bikin video. Wah, walaupun kadang-kadang itu videonya tayang seminggu sekali. Nggak apa-apa ya teman-teman. Sebenarnya untuk jadwal video itu aku memang bikin jadwal teman-teman. Aku mau share video atau upload video itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah di hari 3 itu, jadi aku benar-benar pengen fokusnya di hari Selasa, Rabu, Kamis itu untuk share atau upload video. Cuman aku juga tidak memaksakan
kehendakku, maksudnya tidak memaksakan diri gitu ya teman-teman. Kalau memang seandainya aku tidak bisa, tidak mampu untuk upload di hari itu juga, ya sudah minimal 1 minggu itu 1 kali aku bisa upload. Karena apa? Kalau aku terlalu memaksakan nanti jadinya aku yang pusing sendiri, aku yang emosi sendiri, aku yang gregetan sendiri gitu ya. Karena kan banyak banget ya hal-hal yang perlu dipegang, banyak banget pekerjaan yang harus dihandle sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu kan nggak hanya beres-beres aja, nggak hanya cuci piring aja, pokoknya banyak banget yang harus dipegang. Kadang-kadang seperti ini sudah beres-beres, sudah bersih-bersih, eh, adik Sofinya naik rewel, minta gendong. Kalau udah adik Sofi rewel, minta gendong itu untuk tag video juga nggak bisa ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk eh tag videonya di lain waktu. Jadi memang kadang-kadang sudah ada video tapi tidak ada waktu untuk edit, kadang-kadang sudah diedit tapi belum dubbing, kadang-kadang sudah dubbing tapi belum diupload. Pokoknya banyak banget lah faktor-faktor yang membuat aku tidak bisa setiap hari. Jadi di sini aku mengantisipasi biar bisa upload video minimal 1 minggu sekali aja nggak apa-apa ya teman-teman. Buat teman-temannya yang nunggu-nunggu video aku usahakan ya dalam seminggu itu 3 kali, yaitu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Sebisa mungkin aku usahakan bisa upload video buat teman-teman di rumah. Masya Allah, tabarakallah ya, semangat sekali pokoknya kalau sudah ada support dari teman-teman, ada komentar-komentar positif dari teman-teman, itu aku udah seneng banget ya teman-teman. Oke, buat teman-teman nih yang mungkin baru bergabung di channel YouTube aku, yang baru menemukan nih channel YouTubeku, yang baru lewat di beranda teman-teman, mungkin channel YouTubeku baru lewat nih di beranda teman-teman. Salam kenal ya buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe gitu ya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi jangan lupa, aku mohon banget, mohon banget ya. Yang enggak maksudnya teman-teman berharap teman-teman itu memberikan supportnya itu lengkap, paket lengkap gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah. Lanjut di videonya. Di kali ini aku tuh ngepelnya itu pakai kanebo. Ceritanya aku mengantisipasi si si ngepelnya itu biar cepat kering gitu teman-teman. Ya udahlah, sekalian olahraga lutut ya sama perutnya biar lebih kenceng. Oh gayanya ya nggak gaya lah ya teman-teman. Olahraga pekerjaan rumah tangga itu, terutama ngepel seperti ini bisa menggantikan salah satu olahraga yang lagi booming itu ya teman-teman. Jadi inilah olahraganya seorang ibu rumah tangga ya ini. Jadi sambil olahraga, rumahnya bersih, rumahnya wangi, pokoknya paket lengkap multifungsi juga gitu ya teman-teman. Siapa nih yang samaan sama aku? Jadi itu kalau aku untuk ngepel-ngepel seperti ini random banget ya teman-teman, suka-suka lah ya. Biasanya kalau suka lagi pakai pel-pelan yang ada gagangnya itu ya pakai itu. Kalau memang lagi suka pakai katembat, kok katembat apa namanya ini, kanebo, kok katembat sih. Kalau lagi suka pakai kanebo seperti ini ya pakai kanebo aja. Tapi teman-teman ternyata kalau ngepel itu pakai kanebo itu lebih kering. Yang pertama, ternyata juga tidak meninggalkan bau amis yang pastinya, karena setiap ngepel, setiap lelap gini kan kita peres lagi, kita celup lagi di air gitu ya. Jadi ini meminimalisir untuk ketika habis ngepel itu bau amisnya hilang. Jadi buat teman-teman di rumah boleh juga dicoba nih ya cara aku untuk ngepel di rumah biar tidak menimbulkan bau amis. Nah, selain cara seperti ini banyak banget sih sebenarnya teman-teman, cara-cara gimana kita bisa ngepel lantai biar atau supaya tidak bau amis. Selain dengan cara pakai kanebo begini, yang pastinya kita pakai super pel tuh ya. Itu wajib, pokoknya wajib pakai super pel merek apa aja. Kalau misalkan kita tidak punya super pel, tidak punya, boleh pakai sabun cuci piring merek apa aja. Yang penting ketika ngepel seperti ini itu sebisa mungkin gunakan sabun, pokoknya sabun apa aja ya teman-teman, supaya wangi, bisa menghilangkan noda, yang pastinya bisa menghilangkan bakteri-bakteri
penyebab bau tidak sedap di lantai gitu ya teman-teman. Bisa juga kita gunakan cuka, bisa juga kita gunakan baking soda, ataupun kalau kita punya lemon bisa juga pakai lemon teman-teman. Jadi kan ya berbagai macam bahan yang bisa untuk digunakan ngepel lantai supaya lantainya itu bersih, keset, wangi. Nah kalau kita lagi ngepel, habis ngepel kok baunya nggak enak itu kan rasanya kayak sia-sia gitu ya waktu ngepelnya teman-teman. Nah, kalau aku sih begini, untuk mengantisipasinya biasanya aku pakai Kanebo. Nah, di sini juga pakai Superpel. Nah, untuk Superpelnya itu merek apa aja boleh ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, Masya Allah ini ngepel lantainya di dalam ruangan sudah selesai. Nanti aku mau lanjut di terasnya. Nah, kan di terasnya tuh tadi kan juga sudah disapu. Jadi mau lanjut ngepel-ngepelnya di luar rumah gitu, teman-teman semuanya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Oke, tadi ngepel-ngepel di dalam rumahnya sudah selesai. Ini lanjut aku ngepel di terasnya sekalian gitu ya teman-teman. Kebetulan tadi juga sudah disapu walaupun punya ala kadarnya. Lanjut aja nggak apa-apa ngepel di luar rumah supaya yang noda-noda sedikit itu juga hilang, lebih bersih gitu ya teman-teman. Mumpung si adik Sofinya juga belum bangun, belum nangis, belum rewel, jadi lanjut aja. Pokoknya kalau emak-emak nih ya, kalau anak-anaknya yang tadinya lagi sakit atau lagi rewel itu anteng, gercep banget pokoknya satset gimana caranya pekerjaan rumah itu cepat selesai gitu. Oke teman-teman semuanya, ya Allah sekian dulu nih dari video-video aku tadi dari depan sampai akhir. Alhamdulillah teman-teman masih stay tune. Alhamdulillah teman-teman masih nemenin aku untuk beres-beres. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah nemenin aku pel-pel rumah, bersih-bersih rumah, bersih-bersih keadaan rumahku yang tadi super berantakan. Masya Allah, terima kasih banyak ya sudah menemani. Terima kasih banyak pokoknya, terima kasihku pokoknya tidak terlepaskan, mungkin tidak akan tergantikan, mungkin tidak akan bisa menggantikan kebaikan teman-teman, tapi aku tetap mau ngucapin terima kasih buat teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, semoga video-video yang aku hadirkan buat teman-teman ini bermanfaat, semoga teman-teman terinspirasi, semoga bisa memberikan energi positif buat teman-teman di rumah. Oke teman-teman semuanya, kita bisa ketemu lagi ya di video-video selanjutnya di Masya Allah, Masya Allah teman-teman, maaf banget nih kok belibet banget ya ngomongnya. Intinya semoga kita masih bisa ketemu lagi di dunia online ini. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di kolom-kolom komentar. Kita masih bisa selalu silaturahim ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga imun. Karena di peralihan cuaca ini memang kadang-kadang bikin tenaga, badan, dan juga imunitas kita itu sedikit menurun. Jangan lupa buat teman-teman ya selalu perbanyak minum air putih, jangan lupa juga minum vitamin, jika perlu ditambahkan doping. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Semoga video-video aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan pernah bosen ya ngeliatin video aku, ngeliatin video yang selalu bersih-bersih rumah mulu ya, bersih-bersih lantai mulu, ngepel mulu, nyapu. Ya begitu ya teman-teman, pekerjaan rumah tangga itu yang nggak terlepas dari itu semua. Semoga teman-teman malah menjadi maksudnya semoga video-video ini bisa menjadi support buat teman-teman juga, bisa menularkan juga, bisa memberikan chance atau bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin lagi bingung gitu mau bekerja apa. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video dari aku. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.